masyarakat tetap menjadi hukum yang tertinggi. Kewajiban kita sebagai penyelenggara KPU dan Bawaslu memastikan pilkada tetap berkualitas, kesehatan dari pemilih tetap juga terjaga. Saya kira itu pesannya rekan-rekan sekalian. Selamat berdiskusi dan kami menunggu nanti hasil-hasil diskusinya yang mencerahkan, yang membantu memberikan ruang demokrasi tanpa mengabaikan keselamatan dari seluruh rakyat terlibat dalam proses pemilihan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fajar atas sambutannya. Selanjutnya arahan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Bapak Miftahuddin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bawaslu Jawa Tengah beserta para pimpinan Bawaslu Jawa Tengah, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas, yang saya hormati para narasumber dari KPU dan dari Bawaslu Purbalingga yang tahun ini memang menyelenggarakan pilkada. Kemudian yang saya hormati juga para peserta diskusi daring pada siang hari ini. Alhamdulillah, yang pertama tentu memuji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam sebuah forum diskusi di di era COVID-19 ini ya, diskusi online seperti itu. Rekan-rekan semua yang saya hormati, bahwa salah satu kewajiban dari Bawaslu adalah mendorong adanya partisipasi masyarakat ya di dalam konteks kepengawasan seperti itu. Maka kemudian Bawaslu Kabupaten Banyumas ya, walaupun tadi disampaikan oleh Pak Ketua tidak menyelenggarakan pilkada seperti halnya rekan-rekan dari Purbalingga dan dari 21 kabupaten kota yang lain, tapi tidak kemudian ya menjadikan Bawaslu Banyumas itu tidak bergerak ya. Kita tetap bergerak. Salah satunya pada siang hari ini kita menyelenggarakan satu diskusi ya, yang kami beri judul ya, Bawor ya, Bawaslu Ngobrol seperti itu. Tentu Bawaslu Ngobrol ini diharapkan ya, pertama adalah memberikan ruang diskusi bagi kita semuanya ya, untuk terlibat di dalam isu-isu kepemiluan, demokrasi dan lain sebagainya. Yang kedua tentu diharapkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat ya, terhadap isu-isu kepemiluan, pemilu yang bersih ya, yang bermartabat dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga kemudian harapan kita dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, diharapkan untuk berjalan dengan lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian telah resmi dibuka kegiatan Bawor, Bawaslu Ngobrol. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, pimpinan Bawaslu Kabupaten Purbalingga, pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas, pimpinan KPU Kabupaten Purbalingga yang telah berkenan mengikuti live streaming launching Bawor, Bawaslu Ngobrol. Dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi sahabat Bawaslu yang telah mengikuti pembukaan secara live streaming pada siang hari ini. Jangan lupa untuk memfollow media sosial kami di Instagram @bawaslu_banyumas, di Twitter @bawaslu_banyumas, di Facebook Bawaslu _Banyumas, dan di YouTube Bawaslu Banyumas. Masuk pada sesi diskusi Bawor, Bawaslu Ngobrol edisi pertama pada siang hari ini dengan tema Pilkada di Tengah Pandemi Pasca RDP yang akan dipandu oleh moderator Bapak Asep Henry Habibullah, anggota dan Korbit Hukum Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Banyumas.
Sebelumnya, saya selaku pembawa acara undur diri, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sepenuhnya saya serahkan pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yani. Terima kasih pula kepada Pak Fajar selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang sudah memberikan pengarahan dan memberikan sekaligus meluncing acara Bawaslu Provinsi. Para netizen perlu diketahui bahwa Bawor ini terinspirasi dari simbol Banyumas di salah satu tokoh pewayangan yang mempresentasikan sosok yang apa adanya, dia cablaka istilahnya itu, dan memang dia ngomong apa adanya, jujur dan lain sebagainya. Sehingga dari dari tokoh ini kami kemudian menjadi jargon atau singkatan dari program kegiatan dialog yang insya Allah rutin kita laksanakan. Mudah-mudahan tidak nyampe berminggu-minggu, kita ikhtiarkan rencananya seminggu sekali. Mudah-mudahan ini continue dan mohon dukungan semua pihak agar itu bisa mencapai. Sehingga kami singkat dengan Bawaslu Bawor. Langsung saja, di sini ada 3 narasumber. Ini 3 narasumber top ya. Dari tokoh-tokoh Banyumas dan Purbalingga ya. Latar belakangnya kenapa Purbalingga juga kita libatkan, karena memang Purbalingga ini salah satu kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang sudah diketuk kemarin, kesepakatan antara pemerintah dan penyelenggara KPU, Bawaslu dan DKPP bahwa pelaksanaan pilkada termasuk Purbalingga akan dilaksanakan 9 Desember 2020. Baik, kami akan perkenalkan 3 narasumber. Yang pertama adalah dari sebelah paling kiri adalah Pak Joko Prabowo. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang. Gimana keadaannya? Kabar baik? Alhamdulillah sehat. Lebaran kemarin kemana mudiknya? Tinggal di rumah saja. Tinggal di rumah saja. Dan kedua, kalau saya selalu manggilnya Bang Zamzam atau Mas Zamzam. Nama lengkapnya Zamahsari Ramzah. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Lebaran mana saja? Di rumah. Sama di rumah aja ya. Memang suasana pandemi ini memungkinkan semuanya tidak bisa bergerak kemana-mana. Ini rekan saya sekaligus senior saya, anutan saya, Mas Saleh Darmawan. Kalau saya panggilnya senior kadang abang. Selamat siang, Saleh. Mana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Mudik ke Cirebon kemarin? Enggak saja. Memang Saya di Banyumas. ya, kita semua memang ada SL larangan ya untuk nggak boleh mudik, sehingga semuanya tidak boleh mudik, di rumah saja. Kabar keluarga, anak sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya. Pak Joko, pertama ke Mas Samsam dulu yang tengah. Ya. Mas Samsam. Ini kan pemerintah sudah serta DPR dan penyelenggara sudah berkesimpulan dan menyepakati 9 Desember 2020 pilkada dilaksanakan termasuk Kabupaten Purbalingga. Menurut Mas Zamzam ini rasional apa tidak? Responnya bagaimana kira-kira? Monggo, Zamzam. Ya. Baik, terima kasih Mas Asep. Jadi Presiden sudah mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang penundaan sekaligus kapan pelaksanaannya. Nah, jadi di Perpu itu jelas disebutkan bahwa penundaan itu nanti sampai Desember.
karena ada salah satunya adalah bencana alam. Nah, di dalam Perpu itu bencana alam itu ketika kemudian kita kita baca keterangannya, ternyata salah satunya adalah karena COVID yang saat ini tidak hanya menyebar di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Nah, pemerintah dan Komisi 2 tanggal 27 kemarin sudah sepakat bahwa Desember akan dilaksanakan pilkada. Tentu karena ini adalah keputusan bersama, tidak hanya keputusan pemerintah, tapi juga keputusan juga oleh penyelenggara pemilu. Di situ ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, itu harus kami laksanakan. Nah, pertanyaannya apakah KPU pesimis terkait dengan keputusan yang sudah disepakati oleh pemerintah itu? Ya, tentu kami sangat optimis bahwa ini akan sukses. Pertama, bahwa ada pengalaman di negara lain yang melaksanakan pilkada di masa COVID, di masa pandemi. Salah satunya di Korea. Jadi Korea itu bulan April, di saat pandemi itu luar biasa menjangkit hampir seluruh dunia. Dan semua negara saat itu lockdown di beberapa negara. Tapi mereka mampu melaksanakan. Tentu dengan cara apa? Dengan cara-cara protokol yang ketat. Misalnya penyelenggaranya harus pakai masker, sarung tangan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian coba kita adopsi, kita belajar bagaimana kemudian protokol COVID itu harus kita laksanakan dengan benar. Kita sudah memikirkan bagaimana nanti pada saat copling atau pemutakhiran data pemilih, karena kemarin KPU sudah memutuskan di Komisi 2 yang dipilih adalah opsi B. Opsi pertama itu adalah 6 Juni, opsi B itu 15 Juni, yang dipilih 15 Juni, maka tentu sudah kami pertimbangkan. Pertama nanti bahwa petugas PPDB itu harus menggunakan APD yang saat ini sedang digodok oleh KPU RI bagaimana mekanismenya, tapi wacana itu sudah terpikirkan, sehingga nanti kekhawatiran masyarakat bahwa nanti akan ada klaster pilkada misalnya, ya mudah-mudahan ini tidak ada. Tapi potensi itu pasti bisa jadi maksudnya, karena namanya pilkada kan tempat berkerumunnya banyak orang, karena aktivitas di lapangan itu luar biasa. Nah, yang harus kita tadi pagi kami sudah melakukan rapat di internal bahwa kami sudah menyiapkan draft SK pengaktifan badan ad hoc, salah satunya adalah PPK. PPK sejak bulan April, sejak 1 April sudah kita bekukan masa tugasnya. Nah, kemudian PPS juga, PPS itu belum kita lantik, dan draft surat pelantikannya nanti sudah kita buat SK-nya. Jadi langkah-langkah menuju 15 itu sudah kami lakukan sebenarnya. Bahkan kami sudah melakukan review anggaran, kebutuhan anggaran. Kalau misalnya kita laksanakan di masa COVID ini berapa sih? Nah, sekarang KPU Purbalingga itu mendapatkan 30,3 miliar. Itu 150 kita gunakan di tahun 2019, sisanya itu kita gunakan di 2020 ini. Nah, tahap pertama yang 40% itu sudah cair. Tanggal 17 Januari itu kemarin sudah cair sekitar hampir 12 miliar, 11, sekian miliar. Itu sudah ada di rekening KPU, dan itu kita gunakan proses-proses selama Januari sampai bulan Maret. Nah, Januari-Maret itu apa aja? Ada pembentukan badan ad hoc, ada PPK, ada PPS, walaupun belum dilantik. Nah, ketika kami hitung lagi, kalau menggunakan protokol COVID harus ada masker, harus ada sarung tangan. Bahkan nanti kalau misalnya semua pemilih nanti kita kasih masker, terus sarung tangan. Bahkan ada juga nanti alat coblos itu juga
one use atau sekali pakai, itu juga kita pikirkan juga. Nah, terus ada juga hand sanitizer atau sabun, ada kekurangan dana sekitar 11 miliar. Jadi itu yang hitung-hitungan kasar kami gitu. Karena pembeli asumsi kita itu 760 ribu. Ada kenaikan sekitar 10 ribu dibanding pemilu 2019 kemarin. Nah, itu semua adalah konsekuensi dari pelaksanaan pilkada di masa COVID ini. Tapi itulah menurut saya keputusan terbaik. KPU sebenarnya ada 3 opsi. Opsi pertama kan Desember, opsi kedua Maret, tanggal 17 Maret, opsi ketiga tanggal 29 September. Nah, Maret, kita melaksanakan Maret, apakah kemudian bulan Agustus sudah selesai COVID? Kan tidak ada kepastian juga. Kalau Maret itu kan tahapan bulan Agustus. Tapi apakah Agustus akan ada kepastian? Belum ada kepastian juga gitu. Nah, artinya daripada tidak ada kepastian, mungkin ini salah satu alasannya. Ya kita laksanakan saja gitu. Tapi tentu dengan cara-cara yang sudah diatur oleh pemerintah, yaitu menggunakan mekanisme pencegahan COVID yang saat ini sudah diatur oleh pemerintah. Jaga jarak, hindari kerumunan, jika pun harus mengundang orang harus ada batasnya, terus cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, itu yang yang akan dilakukan oleh KPU Purbalingga. Nah, terus apalagi hal-hal yang sangat krusial misalnya. Yang paling krusial kan sebenarnya ini, soal tingkat partisipasi sebenarnya yang kami khawatirkan itu. Di luar itu kami tidak khawatir sebenarnya. Apakah kemudian dengan masa COVID ini ada ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi? Nah, ini kan belum teruji. Masyarakat kita ini kan di masa normal saja itu tingkat partisipasinya rendah, apalagi di masa saat seperti ini. Tapi apapun itu tantangan bagi kami. Itu adalah tugas kami sebagai penyelenggara, bagaimana kemudian partisipasi masyarakat ini meningkat. Nah, kalau partisipasi masyarakat meningkat, berarti kan tidak ada bedanya kan antara normal dan COVID gitu. Jadi sama aja, tinggal bagaimana pola-pola yang kita lakukan ini tetap pola-pola penanganan pencegahan COVID itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya tadi, harus patuh, harus pemerintah juga harus serius membantu kami. Membantu dalam konteks apa? Pendanaan. Karena kalau Pemda, kami 2 minggu lalu kalau nggak salah, itu diundang oleh Bupati untuk koordinasi terkait itu. Ada Bawaslu, ada KPU. Ya terkait dengan ini, pasca Perpu itu. Nah, tentu disampaikan oleh ketua kami bahwa konsekuensi pada anggaran. Nah terkait anggaran ini kan di PMK-nya jelas gitu loh, didanai oleh Pemda sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak mampu kan nggak bisa dipaksakan. Nah, maka harapan kami nanti ada solusi dari pemerintah bagaimana untuk APD ini itu langsung didanai oleh APBN termasuk tendernya, sehingga kami tinggal menggunakan. Kalau kemudian kami dibebankan oleh tender dan lain sebagainya, itu menguras waktu. Apalagi ini kan tender ini kan sensitif gitu. Tender ini sensitif kan. Maka hal-hal begini juga harus dipikirkan. Kalau pemerintah sudah sepakat Desember, konsekuensinya harus itu. Dia harus mendukung kami dalam konteks pendanaan itu ketika kemudian harus menggunakan protokol COVID. Tidak mungkin tidak menggunakan protokol COVID. Kita akan dikecam banyak orang ketika harus mengumpulkan banyak orang. Coklat misalnya masuk keluar rumah mengumpulkan banyak orang, sementara tidak ada proses-proses yang dilakukan untuk pencegahan itu. Jadi itu menurut saya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa walaupun pemerintah sudah memutuskan 9 Desember, tidak khawatir lagi bagi kami sebagai penyelenggara. Saya sangat optimis bahwa ini akan sukses. Nah, tinggal tadi itu harus ada kerjasama semua pihak, baik itu di internal penyelenggara, ada KPU, ada Bawaslu, terus ada pemerintah, ada tokoh masyarakat, LSM dan lain sebagainya.
Nah, kami berharap segmen-segmen ini itu membantu kami untuk melakukan proses sosialisasi itu, bahwa jangan takut selama prosedur pencegahan COVID dilakukan. Jadi gitu menurut saya. Ya, kalau KPU Purbalingga optimis melihat proses pelaksanaan ini, sebagaimana tadi di data Purbalingga itu mengenai perkembangan COVID ya, saya lihat di websitenya itu 2.822 yang ODP, orang dalam pemantauan. Pasiennya itu dalam pengawasan 240, yang positif 56. Ini 56 ini angka yang cukup besar ya, angka yang cukup besar. Artinya bahkan data dari Bawaslu RI waktu menyampaikan RDP di Dewan itu hampir sekitar 71% daerah yang menyelenggarakan pilkada itu daerah yang taruhlah zona merah COVID ya, sehingga ini dimungkinkan secara sisi psikis, Mas Tanzami. Kita tahu pelaksanaan pemilu kemarin, bagaimana penyelenggara itu susahnya merekrut untuk di tingkat, terutama pengawas TPS dan KPPS ya, hingga KPU kemudian mengeluarkan surat aturan ada kelonggaran untuk tenaga KPPS cukup calisto kan, itu artinya indikasi kesulitan untuk merekrut. Nah, ini di tengah COVID-19, terus kemudian mereka juga ada yang khawatir nggak Pak dari sisi psikis yang jangan-jangan saya kalau ikut daftar nanti saya tertular, belum lagi kalau masih muda orang tuanya apakah ngizinin apa tidak. Nah, untuk meyakinkan ke tenaga-tenaga ad hoc ini, apa kiat-kiat kamu? Ya, ada beberapa sebagian yang pesimis terkait dengan kekhawatiran tadi. Misalnya gini, dulu itu pada saat 2019 di Purbalingga itu ada 298 TPS. Itu kurang lebih sekitar 24.000 orang yang harus kami rekrut di masing-masing TPS. Dulu ada nada pesimis hampir dari semua orang. Ini mau dari mana ini? Orangnya dari mana? Apalagi berbenturan dengan saksi parpol, harus kejar-kejaran dengan PTPS misalnya. Jadi Bawaslu dengan KPU ternyata bersaing untuk mencari orang yang bisa bertugas di TPS. Tapi ternyata ketika dilaksanakannya bisa. Artinya apa? Bahwa kami optimis lah. Intinya kami optimis bahwa kekhawatiran masyarakat bahwa tidak ada orang yang nanti akan tidak mau mendaftar karena ketakutan akan penyebaran COVID. Ya kita lihat nanti seperti apa. Kami berharap mulai Juni ini sudah ada penularan itu. Jangan sampai kemudian ini tiap hari kan kita kalau dapat berita dari BNPB itu kan hampir 600 terus itu setiap hari. Ya kita berharap bahwa COVID ini bulan Juni itu sudah mulai start, tidak ada penambahan, tinggal penyembuhan. Kita berharap itu, sehingga nanti kekhawatiran itu tidak ada. Tapi jika memang situasinya tidak memungkinkan, artinya situasinya sama dengan saat ini, setiap hari ada penambahan 500 sampai 600, ya pola-pola pencegahan COVID harus kita lakukan. Bahwa kita yakinkan masyarakat bahwa ini bukan untuk kita, pilkada ini untuk semua orang, menentukan kesejahteraan kita, menentukan masa depan daerah kita, terutama Purbalingga 5 tahun ke depan ini akan jadi apa dengan adanya pilkada ini. Maka partisipasi masyarakat itu penting. Nah, nanti tentu kami akan melibatkan banyak orang.
kami kemarin sudah punya 11 segmen maksudnya dari relawan demokrasi. Ada segmen agama, segmen perempuan, segmen disabilitas, segmen pemilih pemuda, segmen misteri. Nanti kami kami koordinasi lagi segmen-segmen itu untuk kemudian menjadi satu kesatuan, memberikan informasi kepada masyarakat, menjadi agen demokrasi kami bahwa di masa COVID ataupun tidak itu sama aja gitu. Polanya sama. Mungkin yang berbeda itu adalah cara kita melakukan kerja-kerja pemilu. Kalau dulu misalnya dikumpulkan dalam satu ruangan, ya besok tinggal pakai Zoom misalnya. Kalau dulu misalnya coklatnya ke rumah-rumah, besok mungkin tinggal mengumpulkan beberapa RT, konfirmasi data-datanya, ini benar ada orangnya atau tidak, itu kan bisa dilakukan. Tentu petugasnya tetap harus menggunakan APD misalnya. Jadi itu untuk data pemilih ya, beberapa misalnya kekhawatiran Bawaslu RI di draft masukan-masukan itu termasuk data pemilih ini kan sangat sensitif ya. Data pemilih ini biasanya di awal sunyi, di akhir ramai. Di awal sunyi, di akhir ramai. Mengenai data pemilih, karena kita menggunakan berarti DPT terakhir di pas pemilu ya. Untuk pemutahirannya, petugas PPDP ini kalau di KPU namanya apa? PPDP ya, PPDP. Ini kan suasananya abnormal nih kira-kira. Kerawanan malpraktek dalam arti tidak dicoklat secara langsung ya di lapangan. Misalkan asal tembak saja nanya RT gitu ya. Ternyata nanya misalkan sama orang yang tidak tepat. Ini juga kekhawatiran ya. Sebelum itu karena waktunya sangat dibatasi ya, saya lari ke Pak Joko. Pak Joko, untuk Bawaslu sendiri kesiapan secara sisi teknis tenaga ad hoc itu seperti apa Pak Joko? Nanti analisanya. Ya, terima kasih Pak Asep. Yang pertama tentunya Bapak Menko Kabupaten Purbalingga karena masih berjalan Yang kedua, kami mengapresiasi juga mengucapkan selamat ini bahwa Bawaslu ngobrol target pengendara, semoga nanti harapannya sama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Di samping kalau Duren Bawor itu harus memerpak, juga filosofinya Bawor itu kan kalau orang Banyumas orang yang belakang suka, tentunya dalam proses kaitannya demokrasi yang pendidikan politik dan membangun demokrasi di Kabupaten Banyumas. Baik Pak Asep, saya langsung saja tadi di pertanyaan Pak Asep, mungkin kami menyambung dari apa yang disampaikan tadi Pak Sam. Tentunya Bawaslu sebagai lembaga yang diberi tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada, keputusan pemerintah yang sudah disepakati dalam RDP terakhir kemarin dan juga keputusan 9 Desember dalam rangka pilkada serentak, mau tidak mau siap atau tidak harus kami jawab siap. Jajaran Bawaslu Kabupaten Purbalingga tentunya siap melaksanakan tugas pengawasan pemilu kada. Perlu kami sampaikan terkait lembaga ad hoc mungkin agak berbeda dengan KPU ini. Kebetulan kami memang untuk pembentukan lembaga ad hoc kan dibentuk 1 bulan sebelum lembaga ad hoc dari KPU terbentuk. Lebih dulu. Jadi alhamdulillah untuk Bawaslu Kabupaten Purbalingga lembaga ad hoc sudah terbentuk sampai dengan Panwas Desa Kelurahan. Cuma kemarin per bulan Maret berarti mereka dinonaktifkan ya, dinonaktifkan. Jadi teman-teman Panwascam kemarin sudah menikmati tugas-tugas pengawasan dan termasuk gaji loh. Iya, menikmati haknya sampai dengan bulan Maret. Walaupun 2 bulan ini di masa pandemi ini memang non aktif, namun kami masih tetap fungsi-fungsi koordinasi dengan teman-teman non aktif masih tetap berjalan, dan tugas-tugas pengawasan di masa pandemi pun kami tidak tidur Pak Asep ya, dari kami pun di samping mengawasi ya kalau tahapan kan jelas ini tahapan memang ada amanah undang-undang khususnya Bawaslu tentang pengawasan netralitas ASN. Jadi Bawaslu dengan jajaran sekretariat dibantu teman-teman informasi teman-teman dari Panwas
Panwascam, Panwasdes yang aktif masih tetap melakukan tugas-tugas pengawasan. Jadi intinya untuk 239 Panwas Desa Kelurahan sudah ada dalam posisi nonaktif, tinggal menunggu instruksi nanti dari Bawaslu. Karena ini mungkin serentak ya, kapan akan diaktifkan kembali, termasuk dengan rekan-rekan Panwas Kecamatan. Kami 54 Panwascam juga masih utuh. Alhamdulillah belum ada yang dari hasil kami mantau di grup terjangkit COVID-19 ya, aman. Alhamdulillah. Jadi memang Purbalingga kita perhatian bersama sama dengan KPU. Harapannya di bulan Juni ini grafiknya menurun lah. Kami juga mau tidak mau kan harus menerapkan protokol COVID ini di dalam nanti tugas-tugas pengawasan. Ya. Sementara itu dulu Pak Sep. Masih terkait SDM Pak Joko. Untuk tenaga SDM ya, ini dengan keterbatasan kalau mic-nya 3 atau 4 itu kan saya tidak menunggu lama untuk bertanya lagi karena keterbatasan waktu. Pak Joko, untuk tenaga SDM hingga pengawas TPS di Bawaslu itu kan tetap aturannya tetap berdasarkan Undang-Undang 2017 25 tahun SMA. Nah, kita tahu proses pemilu kemarin Bawaslu luar biasa mengerahkan sekuat tenaga sampai keras lah ya mencari tenaga-tenaga ini. Menurut Pak Joko, apalagi ini masa pandemi ya, situasi yang abnormal sebagaimana yang kita sampaikan. Nah, ini strateginya bagaimana untuk tenaga pengawas TPS ya? Ya, khusus untuk pengawas TPS tadi informasi disampaikan oleh Mas Sam dari KPU kalau jumlah TPS-nya tidak berubah kan masih tetap nih Pak Sam 1.700. Berarti kebutuhan kami untuk personil SDM pengawas TPS hanya 1.700 personil. Tadi betul yang disampaikan Pak Sep bahwa untuk persyaratan kita masih mengacu Undang-Undang 7 tahun 2017, usianya 25 tahun dan ijazahnya SLTA. Itu tentu samalah dari pemilu kemarin juga menjadi kendala. Namun insya Allah karena kami tadi yang disampaikan Pak Sam, kami bukan bersaing merekrut penyelenggara ad hoc, tapi karena kami mungkin kayak kemarin kan di depan ya kami merekrut terlebih dahulu. Cuma nanti mungkin karena pengawas TPS itu dibentuk secara undang-undang 23 hari sebelum hari H dan dibubarkan 7 hari setelah hari H. Dan mungkin nanti bersaing juga dengan Pak hari karena KPPS sudah dibentuknya saya kira di bulan-bulan hampir sama. Tapi untuk itu kami akan berupaya maksimal di samping ya berharap dengan teman-teman yang lama untuk berpartisipasi aktif kembali, tapi tidak menutup kemungkinan bagi warga masyarakat yang ingin berpartisipasi secara aktif asal memenuhi persyaratan, memenuhi mekanisme dan tahapan yang akan dilalui karena mengacu dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk rekrutmen kan kita ada tidak hanya tes tertulis ya, hanya wawancara, nanti menyerahkan persyaratan. Ketika memenuhi persyaratan nanti dari beberapa calon yang memenuhi persyaratan nanti akan diproses wawancara. Harapan Bawaslu Purbalingga dengan situasi seperti itu ada ini nggak kekhawatiran atau harapannya agar pengelompokan ini ada karena situasi pandemi ada saat keringanan ya. Itu bagaimana? Sementara kalau kita mengacu regulasi kan itu belum ada aturan yang memperbolehkan kita melawan aturan undang-undang itu ya. KPU seperti itu. KPU. Sementara kalau mungkin ada kebijakan dari dalam hari ini nanti yang disepakati oleh pemerintah khususnya tentu Bawaslu ya, Bawaslu sendiri kan belum mengeluarkan surat edaran ataupun instruksi yang terkait dengan meringankan persyaratan untuk penyelenggara ad hoc. Ya harapan kami persyaratan itu kalau di Purbalingga mungkin memang jujur saja ada beberapa kendala di desa-desa yang tertentu, tapi dari 239 nanti berkembang di 1.700 TPS insya Allah masih bisa terpenuhi. Ada kendala insya Allah kami akan ya berupaya maksimal untuk persyaratan bisa terpenuhi, personilnya juga bisa terpenuhi, dan harapannya di masa pandemi ini masyarakat juga masih berperan aktif, semangat lah dengan pandemi ini, tidak menjadikan satu ketakutan untuk
berpartisipasi, terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Insya Allah kalau semuanya protokol COVID ini dipatuhi, teman-teman pengawas TPS kan memang harus, biasanya menurut kami ini Pak Asep, pengawas TPS kan harus dari orang desa setempat, ya kan? Mereka akan berinteraksi dengan warga masyarakat penduduk setempat. Insya Allah akan lebih steril, kecuali kalau pengawas TPS dari daerah-daerah lain. Kalau di Purbalingga kan, kalau tadi yang sampaikan Pak Asep memang betul positifnya 56, ya. Tapi dari 18 kecamatan, alhamdulillah memang baru 4 kecamatan yang zona hijau lah, istilah yang lain masih kategori zona merah 14 itu. Tapi harapan sama dengan Pak Zam, itu pun kalau kita lihat desanya tidak tersebar semua desa, hanya beberapa desa saja yang memang ada pasien dari kategori positif. Ya, harapannya bisa diantisipasi bersama-sama lah dari pemerintah, dinas kesehatan, Bawaslu juga akan selalu membekali. Kalau teman-teman kemarin hanya dibekali alat kerja, pengawasan, form A, alat rekam, besok dibekali wajib ini Pak Asep, hand sanitizer, APD, termasuk itu dari usulannya Pak Sam. Harapannya kan karena penduduk termasuk pakai ini enggak nanti petugasnya, APD lengkap termasuk nah, baju. APD saya kira kalau ketentuan itu kan terkait dengan, kalau saya ambil contoh lah, mungkin dalam rangka coklit kalau ada pasien yang ODP, kalau yang tidak saya kira standar hanya pakai sarung tangan, longgar ya, masker, hand sanitizer, saya kira cukup dengan physical distancing. Karena pengawasan mungkin kita semua pahami bahwa pengawasan yang aktif kan pengawasan melekat, tentunya ini ya dengan jaga jarak lah, menyesuaikan prosedur COVID-19. Sementara itu Mas. Ini Pak Joko, yang terbaru untuk Purbalingga itu adalah penanganan aparatur sipil negara ASN ya, pegawai negeri ini cukup lumayan banyak katanya ya, di atas berapa jumlahnya Pak Joko? Ya kemarin ya 26 ya, ada 26. Ini saya kira prestasi ya bagi Bawaslu Purbalingga dengan situasi yang abnormal seperti ini, masa pandemi seperti ini, bisa infonya sudah sampai inspektorat ya, artinya ya. Monggo, perkembangannya bagaimana Pak Joko untuk penanganan apa banyak 21 ASN itu? 23. Kalau yang sudah turun rekomendasinya itu 23 ASN ya. Jadi memang ada penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Purbalingga terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, dan sudah kita tangani di masa bulan puasa kemarin tanggal 13, tepatnya tanggal 13 Mei kemarin kita sudah meneruskan hasil kajian kita, rekomendasi kita kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Itu apa sih Pak Joko pelanggarannya? Bisa dijelaskan? Ini dugaannya ada satu, karena kita temuan ya Mas, kita menemukan dugaan pelanggaran kaitannya video. Di dalam video tersebut ada yel-yel ya, yel-yel yang patut diduga ada hubungan pada bakal calon yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Dugaannya ini bakal calonnya incumbent, dugaan ya? Ya, sementara yang diyel-yelkan dari incumbent. Tentunya bukan berarti tadi saya sampaikan, karena Bawaslu diberi kewenangan di Perbawaslu 6 dan ada aturan Bawaslu mengawasi juga terkait netralitas ASN TNI Polri. Kan kadang masyarakat menyampaikan, loh ini kan belum tahapan Pak Sam, nggak ada tahapan saja dihentikan, belum ada pasangan calon yang ditetapkan. Jadi secara regulasi kan bahwa kita memang diberi kewenangan untuk mengawasi non tahapan, kaitannya dalam hal ini adalah netralitas ASN TNI Polri. Karena kalau pelanggar itu kan termasuk pelanggaran peraturan undang-undang yang lain. Sementara itu kemudian terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN memang sudah kita tangani juga, terkait ada aparatur sipil negara yang mengikuti deklarasi dari relawan bakal calon itu sudah kita tangani, sudah kita klarifikasi dan sudah kita melakukan proses kajian, dan dugaan pelanggarannya masih sama terkait netralitas ASN. Jadi kita sama rekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Sampai hari ini belum turun karena mungkin KSN juga masih mempelajari. Berarti berkas terakhir sudah di ASN ya? ASN sudah. Jadi untuk dugaan pelanggaran juga yang dilakukan yang 23 sudah turun rekomendasi KSN dan sudah memerintahkan kepada pejabat
Bupati selaku atasan tertinggi ya yang mempunyai ASN untuk memberikan sanksi berupa Pak Asep, saya baca ya biar saya tidak salah, karena saya takut salah kalau sanksi ya, ada sanksi ya, rekomendasi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka. Itu sudah ada sanksi yang diberikan oleh KSN. Tinggal tugas Bawaslu tentunya memantau selama 14 hari ini dari tanggal rekomendasi turun. Koordinatif hukum itu yang mengawal rekomendasi atau putusan ininya ya. Ya, nanti karena rekomendasi KSN kan ini sudah disampaikan kepada beliau Bupati, tentunya tindak lanjutnya untuk itu menjadi ranah sana kan kewenangan pemerintah daerah. Kami selaku Bawaslu Kabupaten tentunya memantau hasil rekomendasi itu apakah sudah dieksekusi atau belum, dilaksanakan atau belum, karena mereka pun akan punya kewajiban untuk menyampaikan atau melaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Sementara itu Pak Asep yang sedang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Ya, terima kasih Pak Joko. Masih dalam pengawasan Pak Joko ya. Kemendagri waktu rapat dengan pendapat itu kan akan mengubah semua tahapan pilkada itu yang di situ terdapat kerumunan itu nantinya akan digeser ke virtual. Pertama pertanyaannya adalah jika terjadi pelanggaran dalam arti tidak mematuhi protokol COVID-19 itu nantinya Bawaslu akan langkah sendiri dalam menanganinya atau seperti apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam sisi penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu, kiat-kiatnya seperti apa ya? Karena dari sisi pandemi ini, apakah dari sisi dari pengawas ad hoc-nya yang agak malas-malasan misal karena di situ zona merah. Terus yang kedua juga di tingkat pesertanya ya, peserta kampanye, tim sukses dan sebagainya, ketika itu tidak memenuhi protokol COVID. Karena kekhawatirannya jangan sampai misalkan kontestasi pilkada ini justru bisa menimbulkan dugaan penambahan jumlah yang positif. Bagaimana Pak Joko? Ya, terima kasih Pak Asep. Ini karena kita juga nanti dalam melakukan tugas-tugas pengawasan, tentunya kita harus berpedoman juga mematuhi PKPU ini Pak Zam. PKPU terbaru yang sedang uji publik itu kan mengatur teknis ya, teknis yang akan dilakukan oleh teman-teman KPU. Tugas Bawaslu jelas memastikan bahwa teknis tersebut diatur apa tidak di dalam PKPU. Karena untuk terkait tadi kalau apakah PKPU ini sudah memperdomani mengadopsi apa yang terkait protokol COVID-19 ini kan nanti kalau sudah muncul di PKPU, saya ambil contoh katakanlah pertemuan terbatas kan boleh dilakukan ini Pak Sam. Kalau jumlahnya dibatasi 50 peserta dengan protokol COVID, tetap jaga jarak, kemudian protokol orang berkumpul dalam satu ruangan dengan menggunakan masker, dengan menggunakan sarung tangan, kemudian dengan menggunakan hand sanitizer, aturan-aturan protokol itu dipenuhi. Tentunya kalau sepanjang itu diatur di PKPU berbunyi tidak dipatuhi, mungkin karena pengawas pemilu tentunya sama saat ini kan ada dua fungsi pencegahan dulu baru fungsi penindakan. Tentunya kalau diatur tidak dilaksanakan, kami akan menyampaikan dulu fungsi pencegahan gimana ini Bang Zam kok ini tidak ada ya, protokol COVID tidak diterapkan. Kalau memang tidak diterapkan, kita memberikan saran masukan ditindaklanjuti, itu kan clear ya, dalam form clear. Kalau tidak ditindaklanjuti ya mau tidak mau mungkin apakah ini termasuk kategori pelanggaran prosedur tata cara gitu, dan prosedur tata cara itu diatur di PKPU. Kami akan patuh regulasi saja Bang Asep. Jadi artinya kiat-kiatnya ya bagaimana kita menggunakan jajaran kita ini untuk tetap melakukan fungsi-fungsi pengawasan, tentunya tetap menjaga kesehatan pengawasnya sendiri juga yang diawasi. Tentunya tadi saya sampaikan di awal tidak hanya membawa alat kerja, alat perekam ataupun formulir A, tapi pengawas sendiri juga dipastikan jangan-jangan yang diawasi juga gak mau kan ini
Jangan-jangan ini Pak Joko ODP atau dan lain sebagainya kan tadi mungkin prosedurnya akan dibekali dengan surat tugas itu jelas. Apakah nanti ada pengawas TPS, Panwascam ataupun Bawaslu Kabupaten di rapid test semua ya Pak Jam, karena harus memberikan rasa nyaman, jaminan aman ya. Nah, bahwa masyarakat, kesehatan masyarakat kan menjadi yang utama. Tentunya bagaimana penyelenggara ini juga memberikan psikologisnya nyaman. Nanti yang diawasi orang nyaman kan Pak, itu juga perlu ditinggal. Kajiannya kami tentunya akan selalu berkoordinasi, konsolidasi dengan teman-teman jajaran baik Panwas Kecamatan, Panwas Desa, Panwas TPS. Tentunya tadi dengan new normal pun pengawasannya akan ada strategi tertentu, cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan protokol COVID-19 ini. Sementara itu Pak. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, nanti saya akan menanyakan soal pelaksanaan kampanye virtual sendiri. Nah, artinya ini soal sinyal dan sebagainya. Sebelum ke situ saya akan menanyakan mengenai kebetulan Purbalingga ini kan bersebelahan dengan Kabupaten Banyumas. Apalagi sebagaimana tadi disinggung juga termasuk oleh Pak Ketua Bawaslu Jawa Tengah mengenai pelaksanaan berkegiatan mengumpulkan tim sukses, ngumpulin potensi pelanggaran di situ, ngumpulin birokrasi, ngumpulin ASN itu sangat berpotensial dilaksanakan di Purwokerto ya, di Banyumas ya. Sebelum ke Pak Joko, tanggapan Pak Saleh ini Pak Saleh ini beliau adalah koordinator divisi pengawasan, divisi penindakan yang tidak usah dipertanyakan lagi mengenai soal pengalaman ya, Pak Bupati saja kemarin beliau yang langsung klarifikasi menanyakan ya. Monggo Pak Saleh, bagaimana responnya dan atau nanti bisa berkolaborasi dengan Purbalingga, monggo. Baik, terima kasih Pak Asep. Mohon izin selamat datang juga kepada Pak Joko dari Bawaslu Purbalingga, Pak Jam dari KPU Purbalingga, dan sahabat-sahabat Bawaslu beserta daring. Jadi begini Pak Asep, kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu ada hal yang menarik yang menjadi tugas kita. Kebetulan Bawaslu Banyumas karena tidak ada pilkada yang di Banyumas, dan yang berdekatan itu ada Purbalingga juga Kebumen. Itu yang berbatasan dengan. Nah, bagaimana ini peran Bawaslu Kabupaten Banyumas ini? Apakah juga berperan dalam melakukan tugas-tugas pengawasan atau penanganan pelanggaran terkait dengan pilkada di tetangga kabupaten? Itu kalau kita mencermati, memang ada di samping tadi dugaan kemungkinan pelanggaran mobilisasi ASN ya, yang bisa jadi ASN dari Purbalingga dilibatkan, tapi pertemuannya di wilayah Kabupaten Banyumas. Itu juga ada pasal 71 ayat 3 di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu, yang intinya itu ada berupa larangan kepada kepala daerah ya, yang memberikan bantuan atau membuat program atau membuat suatu memberikan bantuan kepada calon kepala daerah lain ya. Jadi ini juga ada ancaman di sana di pasal 71 ayat 3. Nah, ini juga menjadi tugas dari Bawaslu Kabupaten Banyumas ya, apabila ada kejadian seperti itu. Jadi kita memang nanti juga kerjasama ini Pak Joko dengan Bawaslu Purbalingga, informasi pergerakan masa dari Purbalingga masuk ke wilayah Banyumas itu ya, kayak di tahapan ya di dulu pemilu yang dulu itu kan juga ada pertemuan di Aspal, ada pertemuan di Batu Landem itu dari tim-tim di Purbalingga ya masuk ke wilayah Kabupaten Banyumas. Nah ini kalau ada seperti itu lagi, kita juga punya kewenangan. Tetapi yang harus diingat juga bahwa Bawaslu RI itu juga sudah memberikan petunjuk kepada kita untuk Bawaslu Kabupaten Kota yang tidak ada pilkada di surat edaran nomor 0254 ya. Di surat edaran Bawaslu RI nomor 0254 itu di angka 6 D itu sudah jelas-jelas dikatakan bahwa di sana apabila terjadi pelanggaran pilkada di wilayah yang kabupaten kota yang tidak ada pilkadanya, maka proses penanganan pelanggaran itu dilakukan oleh Bawaslu provinsi. Ya. Tetapi teknisnya nanti
Bawaslu Provinsi itu bisa saja memberikan tugas kepada Bawaslu Kabupaten Kota di tempat terjadinya dugaan pelanggaran itu untuk melaksanakan proses penanganannya. Nah, jadi ada surat tugas nanti. Seperti dulu kita pernah waktu ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Gubernur ya. Nah, ada beberapa kabupaten Bawaslu Kabupaten Kota termasuk Banyumas itu yang diberikan tugas untuk melakukan klarifikasi kepada para pihak yang berkepentingan. Nah begitu juga di pilkada nanti, baik itu nanti yang berdekatan ini kan Purbalingga dan Kebumen ya, itu juga kalau terjadi seperti itu maka kita akan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi, kemudian di Bawaslu Provinsi bisa memberikan tugas kepada Bawaslu Banyumas. Kami bersikap siap untuk itu. Maka di sini nanti dengan Pak Joko, Bawaslu Purbalingga, tentunya kita harus terkomunikasi dan sharing karena bisa saja mobilisasi misalnya perangkat ASN atau kemudian bantuan dari jajada ASN atau kepala daerah di Banyumas yang memberikan karena dari sisi ada kesamaan partai politik atau kesamaan atau hubungan saudara atau apa, terus kemudian membuat program yang akhirnya menguntungkan salah satu salon di Purbalingga, itu juga menjadi ranah kami untuk melakukan proses pengawasan maupun penanganan pelanggaran. Begitu pengasih kurang lebihnya di secara singkatnya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Saleh, singkat, padat, dan jelas. Memang sesuai dengan beliau memang asam garamnya sudah banyak seperti itu. Saya kembali ke Mas Anjam mengenai soal virtual ini. Karena COVID-19 segala sesuatu yang pelaksanaan, tahapan, dan penyelenggaraan yang terkait berkerumun ini diubah, dipindah ke virtual. Kalau di Jakarta, oke, sinyal. Ini kalau di Purbalingga ini bagaimana? Terutama yang di daerah perbatasan yang gunung-gunung itu, yang dekat Gunung Slamet itu. Dari sisi sinyal yang pertama, yang kedua dari penguasaan teknologi itu, apakah dari dari sisi tenaga ad hoc-nya ataukah dari seruan ke tim sus, ke relawan dan sebagainya untuk menggunakan atau mengindahkan secara virtual ini bagaimana? Saya kira kendalanya dan sebagainya itu kan sangat berkendala ya. Memang sampai saat ini terkait dengan kampanye virtual itu kan belum ada ketentuan ya secara detail dari KPU RI seperti apa nanti panduannya, terus modelnya juga seperti apa, kami masih meraba-raba ini. Cuma begini, yang jelas nanti yang mendekati ada kepastian itu kan debat calon. Debat calon itu kan nanti debat calon tetap di ruang di ruang seperti begini, tapi tidak melibatkan pendukung. Nah, jadi hanya calon dan mungkin hanya ada beberapa tim sukses gitu. Jadi itu salah satu pencegahan atau prosedur yang sedang didesain oleh KPU RI. Tapi terkait kampanye virtual ini sampai sekarang saya belum punya gambaran. Tapi yang jelas dia sama sebenarnya dengan pola-pola yang saat ini kita lakukan dengan koordinasi dengan provinsi, pakai Zoom misalnya, atau pakai aplikasi lain yang bisa digunakan untuk memudahkan calon itu bisa melakukan kontak langsung atau komunikasi langsung dengan konstituen. Nah, karena namanya kampanye nanti kan pasti ada jadwal terus misalnya saya juga belum punya gambaran juga apakah memang nanti kampanye tadi disampaikan oleh Mas Joko, apakah masih ada batasan misalnya maksimal 50 orang itu masih dimungkinkan atau tidak. Saya rasa nanti kalau misalnya itu masih dimungkinkan dalam aturan, mungkin itu yang akan lebih banyak dilakukan oleh calon. Misalnya gini, hari ini misalnya calon si A masa kampanyenya mungkin dia akan banyak melakukan kampanye di titik-titik tertentu, misalnya satu desa berapa orang, satu desa berapa orang, untuk melibatkan banyak relawan itu. Tapi kalau virtualnya saya kok pesimis bahwa itu akan dilakukan secara maksimal gitu. Kalau sinyal, begini,
Mas Sejak, jika PKPU-nya misalkan turun itu mengenai perubahan model kampanye yang beralih ke virtual dari kerumunan massa ke virtual, ini soal sinyal dan soal pengetahuan penggunaan teknologinya ini bagaimana? Kayaknya tantangannya luar biasa ya. Ya, itu bagian dari tantangan di masa pandeminya, salah satunya itu. Bagi saya begini, sebenarnya kan sangat mudah sebenarnya untuk melakukan kampanye virtual. Misalnya gini, ada 18 kecamatan misalnya, kalau di Purbalingga 18 kecamatan. Itu tinggal diambil simpul-simpul figur, simpul tokoh misalnya. Dari masing-masing paslon untuk kemudian nanti tokoh-tokoh itu yang akan melakukan breakdown ke masing-masing konstituennya gitu. Makanya ini sama juga yang dilakukan oleh KPU. Makanya KPU seringkali melibatkan banyak tokoh. Misalnya ada dari NU, Muhammadiyah, Gereja, Katolik dan lain sebagainya. Kita kumpulkan, kemudian kita sampaikan tentang tahapan-tahapan pilkada. Harapannya adalah mereka nanti melakukan kampanye di basis-basis komunitasnya. Nah, kampanye virtual itu asumsi saya begitu nanti. Jadi tidak mungkin misalnya orang ngumpul terus mana fotonya yang lihat, enggak. Jadi tetap kayak sama dengan kita virtual itu, bahwa ini loh program kerja saya gitu. Nanti kalau saya terpilih ini gratis, misalnya begitu gitu loh. Program itu yang nanti akan disampaikan oleh relawannya itu di masing-masing kecamatan, breakdown lagi ke desa dan lain sebagainya. Asumsi saya gitu. Masalah sinyal tadi itu kan ini tidak melibatkan ini gitu. Kalau misalnya nggak ada sinyal ya tinggal dicari aja sinyal yang ini, yang memungkinkan gitu. Karena insya Allah saat ini kan tidak kayak dulu ya, teknologi makin canggih. Kalau misalnya di titik ini paling 100 meter sudah ada sinyal gitu. Jadi nggak usah khawatir tentang itu. Cuma kan sekarang sebenarnya akan lebih bagus sebenarnya kalau PKPU tentang kampanye itu sudah mulai disosialisasikan, walaupun PKPU-nya belum ada, tapi draftnya minimal sudah tersosialisasikan oleh ke masyarakat, sehingga nanti baik itu KPU, penyelenggara, Bawaslu, termasuk paslon atau bakal calon itu sudah bisa menyesuaikan gitu apa yang nantinya yang akan dilakukan. Jadi sosialisasi jauh sebelumnya itu memungkinkan banyak pihak itu sudah melakukan rekayasa sosial untuk kemudian memudahkan di saat waktunya tiba dia sudah bisa join in dengan PKPU itu. Kalau saat ini kita kan masih meraba-raba. Jadi gitu. Cuma gini Mas Asep, yang perlu mendapat perhatian sebenarnya kan bukan pada virtual atau tidaknya, tapi sekarang keseriusan pemerintah bahwa tadi yang saya sampaikan di awal itu tidak ada klaster dari KPU gitu, atau klaster dari pilkada misalnya. Ini kan berbahaya. Kalau misalnya ini kan akan menjadi cibiran banyak orang gitu. Apalagi koalisi masyarakat yang kayak misalnya LSM dan lain sebagainya itu kan menginginkan 2021 gitu, tapi kan ternyata tetap 9 Desember. Nah, apa artinya bahwa ada keinginan bahwa pemerintah juga tidak jaminan bahwa COVID ini akan selesai gitu. Kalau misalnya dia sudah bisa memprediksi bahwa COVID akan selesai tahun ini misalnya atau bulan ini, dia pasti punya hitung-hitungan yang cukup valid untuk itu. Karena ketika tanggal 27 kemarin itu kan surat KPU terkait kepastian kapan COVID ini selesai itu kan baru dijawab tanggal 27 pagi. Rapatnya kan tanggal jam 1 kan pagi baru ini. Dan itu menjadi salah satu kesimpulan rapat. Jadi surat BNPB gugus tugas itu menjadi salah satu masukan RPP acuan, rekomendasi dari acuan itu. tim gugus tugas. Padahal sebenarnya itu sudah 3 minggu yang lalu sebenarnya sudah KPU bersurat gitu. Hampir 1 bulan yang lalu KPU bersurat. Baru pagi itu
Nah artinya dari sisi itunya bahwa belum ada kepastian. Bahkan Kemendagri bisa jadi tahun 2001 selesai, tahun 2002 selesai. Kalau saya ikuti begitu. Nah, kalau misalnya dia memaksakan, dalam konteks ini dipaksakan 9 Desember karena tidak ada kepastian, 2001 misalnya tidak ada kepastian, ya lebih baik kan Desember kan begitu. Tapi kan minimal harus ada jaminan. Jaminannya apa? Pendanaan. Saya nggak yakin bahwa kalau misalnya anggaran membengkak karena harus menggunakan prosedur COVID, itu akan dibiayai oleh Pemda. Pemda saat ini sudah terkuras ya, anggarannya sudah terkuras. Nah, langkah antisipasi dan solusinya bagaimana? Ya APBN. Ya APBN ya. APBN itu makanya APBN, bahkan pengadaan juga langsung dari KPWRI, tidak lagi dari kita. Sehingga kita tinggal menerima, tinggal checklist saja barang itu, oh Purbalingga sekian, ini sekian gitu. Sehingga kita tidak dihebohkan dengan hal-hal yang teknis begitu. Mungkin itu. Pak Joko, untuk pengawasan dan penanganan pelanggaran Pak Joko, untuk jika PKPU-nya turun mengenai mekanisme kampanye menggunakan virtual, ini secara sisi masyarakat kita ini kan cenderung segala sesuatunya itu mudah dilanggar ya, misalkan di mall suruh di Banyumas misal kemarin suruh dibatasi, ternyata masih banyak ya. Beberapa informasi terakhir di di jalan-jalan kabupaten lain itu mall itu sudah ramai berdesakan, tidak ada physical distancing. Apalagi di konteks kampanye. Artinya tidak ada kampanye, orang tidak ada yang menggerakkan untuk berkumpul kan. Ini konteksnya kampanye, tentu ada yang menggerakkan untuk berkumpul ketika ada perintah berkumpul. Nah, ini bagaimana sekarang? Satu sisi dia tidak boleh melanggar ketentuan pelanggaran, sisi lain soal protokol COVID-nya ini, Mas. Apakah Bawaslu berkoordinasi dengan tim gugus tugas atau bagaimana ini mengenai teknis dan strategi pengawasannya? Monggo. Ya, terima kasih Pak Sep. Karena pengawasan yang dilakukan dalam masa pandemi tentunya kami berharap nih Mas Sam, karena PKPU yang sekarang kita gunakan kan belum mengacu atau mengakomodir protokol COVID-19. Kan begitu, PKPU-nya kan belum mengakomodir itu menggunakan protokol COVID-19. Harapannya ini PKPU yang akan diturunkan itu sudah mengakomodir protokol COVID-19. Jadi aturan-aturan rigidnya di situ sudah turun. Kalau secara pelanggaran katakanlah diatur di PKPU, tata cara prosedurnya diatur, itu kan kalau tidak dipenuhi itu merupakan pelanggaran administrasi, tentunya seperti itu. Tapi kembali lagi Bawaslu mempunyai dua fungsi, pencegahan terlebih dahulu baru penindakan. Tentunya kita akan apabila biasa dalam masa kampanye kan gitu dibatasi, katakanlah pertemuan terbatas yang diundang hanya 50 orang, tapi yang datang kok lebih dari 50 orang. Ya kan, secara aturan mungkin kan kalau tim sukses berkelit kan biasa itu Pak, yang datang itu kan saya yang 50 yang di dalam itu, yang di luar kan itu bukan saya undang dan lain sebagainya. Itu kan juga menjadi tantangan ataupun kendala kita dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Tentunya Bawaslu tetap mengedepankan fungsi-fungsi pencegahan di samping pencegahan pelanggaran terhadap regulasi pilkada, tapi juga ya tadi ya kita akan berkoordinasi lah dengan gugus tugas tingkat kabupaten kota terkait kerumunan. Itu kan mereka juga berwenang kan terkait kerumunan yang secara. Jadi ada rencana Bawaslu menggandeng gugus tugas. Jelas Mas, itu tadi nanti di masa ini kami akan segera berkoordinasi dengan gugus tugas di tingkat kabupaten kota, khususnya juga Kabupaten Purbalingga, biar dalam rangka melakukan tugas-tugas pengawasan itu nanti ada terbangun pemahaman bersama ya, karena nanti yang namanya pilkada nanti di lapangan kan itu tidak bisa hitungannya satu ketemunya dua, itu kan tidak. Termasuk Pak Joko, pengawasan terhadap saat coklat ini kan ada yang ODP, ada yang digerakkan. Purbalingga juga ada tempat karantina ya. Ada. Serta TPS khusus dimungkinkan tidak ada. Kalau kemarin kan kalau normal kan dimungkinkan tidak ada TPS khusus yang ada di rumah sakit, yang ada di tempat karantina, karena contohnya banyak ini yang 56 itu. Ya.
tentunya kita begini Pak Asep, karena kita melakukan pengawasan di masa pandemi, tentunya kita pun baik di internal kan harus, nggak ada kan kalau saya mengawasi, saya ambil contoh sih, jelas-jelas orang dalam pengawasan, tentunya kami pun harus menyiapkan diri ya, di samping diri kita, jajaran pengawas pemilu disiapkan dari segi keselamatan tentunya, kan, kesehatannya, kemudian juga yang akan kita awasi kalau dalam kondisi tersebut tadi yang ditanyakan Pak Asep, tentunya tadi yang disampaikan, tentu kalau menggunakan APD itu kan pelindungan diri kan mengawasi menggunakan mantel kecerasannya seperti apa, itu kan kondisional ya Mas Asep. Kalau memang kondisinya seperti itu harus menggunakan itu, saya kira tadi sampaikan Pak Zam, kalau kami 1.700 dilengkapi dengan APD semua, saya kira terkait anggaran kalau dibebankan pemerintah daerah juga menjadi kendala. Harapannya ya paling tidak sudah siap lah ada alat APD ketika ada hal-hal pengawasan yang harus kita datangi, kita awasi itu ODP ataupun mungkin di rumah karantina ya, termasuk soplit kan daftar pemilih bisa juga nanti masuk ke hal-hal yang di masyarakat memang terjadi seperti itu ya harus kita siapkan. Ya kita akan senantiasa berkoordinasi lah Pak Asep dengan gugus tugas, karena masalah kaitannya COVID-19 ini kan menyangkut juga dengan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Jadi di samping nanti tugas-tugas pengawasan bisa tetap berjalan, tentunya tidak mengesampingkan tugas pencegahan COVID-19 ini. Sementara itu Pak Asep. Ya, nanti ini sesi terakhir ya. Nanti akan closing statement dari masing-masing Mas Joko sama Mas Adam. Sebelum yang terakhir, ini dari Bang Saleh. Kedua lembaga penyelenggara ini sangat optimis, Bang Saleh. Ya, sangat optimis, sukses 9 Desember 2020. Nah, menurut Mas Saleh, masukan atau prediksinya ini potensi pelaksanaan 9 Desember, terutama yang dilakukan Purbalingga ini, menambah deretan positif COVID apa tidak ya dalam pelaksanaan pilkadanya nanti? Monggo masuk aja. Baik, terima kasih Bang Asep. Jadi begini, kalau kita melihat atau menelaah dari hasil atau kesimpulan rapat dengan pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan penyelenggara pemilu, ada KPU, Bawaslu dan DKPP. Di sana kan memang disarankan juga selalu berkoordinasi dengan gugus tugas. Artinya apa? Artinya bahwa seperti yang disampaikan Mas Joko, kesehatan masyarakat ini yang menjadi utama, terutama juga kesehatan bagi penyelenggara pemilu yang menjadi utama, itu menjadi fokus, ya. Sehingga dengan demikian, saya yakin KPU, Bawaslu, begitu juga dalam pemerintah maupun DPR, Komisi 2 DPR itu memutuskan tanggal 9 Desember ini kan sudah dengan perhitungan yang matang. Saya yakin sebenarnya kayak kita ini, kalau kita di Banyumas kebetulan tidak ada pilkada, jadi kita hanya dimantau. Tapi saya yakin rekan-rekan Bawaslu maupun KPU kabupaten kota yang sudah ada pilkada, sebenarnya dari Januari kemarin itu sudah gregetan banget untuk segera lari melaksanakan tahapan-tahapan, kan begitu. Sehingga saya punya keyakinan selama masa pandemi ini, selama masa WFH ini masing-masing sudah punya gambaran konsep yang jelas untuk kinerja, sehingga begitu tanggal 15 Juni besok gong dipukul, maka tinggal melangkah, ya begitu ya Bang Jam ya, Bang Joko ya. Itu artinya apa? Artinya bahwa saya tetap optimis 9 Desember itu bisa dilaksanakan dengan baik dengan tetap kita melakukan proses tahapan pemilu dengan menggunakan protokol COVID. Makanya di sini tetap ada syarat memang dari Komisi 2 DPR dalam rapat dengan pendapat itu harus selalu berkoordinasi dengan gugus tugas. Makanya saya membaca itu, akhirnya saya malah bilang, wah pemilu serentak sekarang ini berarti penyelenggara pemilunya tambah satu lagi nih untuk gugus tugas ini. Gitu aja. Terima kasih Pak Asep. Closing statement 1 menit. Oke, baik, untuk closing statement jadi pada prinsipnya kepada masyarakat, harapan kami dari Bawaslu Kabupaten Banyumas, kita tetap mengikuti anjuran pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini, dan tetap stay at home, ya. Terus kemudian tetap menjaga sosial dan physical distancing. Terus kemudian terkait dengan pemilu
atau pilkada yang akan dilaksanakan di kabupaten yang melaksanakannya, itu kami juga berharap agar masyarakat tetap mementingkan kesehatan diri dengan tetap berkesempatan untuk menyalurkan aspirasinya. Jangan sampai ada ketakutan bahwa karena takut ada kerumunan di TPS, terus kemudian menyebabkan masyarakat yang tidak datang ke TPS untuk memilih. Begitu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Saleh atas statement terakhirnya. 1 menit untuk Mas Samsan nih. Apa harapan serta himbauan kepada barangkali ada yang menonton dari masyarakat Purbalingga, tim sukses, serta harapan-harapannya? Monggo, silakan. Ya. Pertama bahwa kami sampaikan pilkada sudah positif, sudah diketok bahwa akan dilaksanakan tanggal 9 Desember. Saya berharap bahwa masyarakat Purbalingga pada saatnya nanti bisa ikut berpartisipasi semua tahapan, terutama baik nanti kita sebentar lagi akan merekrut PPDP, kemudian bulan November nanti KPPS dan seterusnya. Saya berharap bahwa partisipasi masyarakat bisa disalurkan di situ. Terus yang lain sebenarnya harus 3 hal yang harus kita selamatkan dalam pilkada di tengah COVID ini. Pertama adalah sisi penyelenggara, bahwa penyelenggara baik itu Bawaslu, baik itu KPU dan semua badan eksekutif di bawahnya itu harus selamat, harus kita selamatkan. Terus yang kedua adalah pemilih ini adalah masyarakat. Ini harus kita selamatkan juga. Jangan sampai karena kita memaksa dalam konteks misalnya ini harus selesai tapi tidak memenuhi standar COVID misalnya, itu harus akan kami perhatikan. Terus berikutnya adalah tentu calon. Nah, calon ini juga harus kita lindungi. Jangan sampai nanti 3 elemen ini adalah orang yang justru menjadi orang yang imunitasnya rendah terhadap COVID. Maka 3 hal ini harus kita perhatikan oleh kita semua. Pertama adalah penyelenggara, terus pemilih dan calon. Nah mungkin itu bagi kami dari KPU Purbalingga. Terakhir adalah mohon dukungan masyarakat. Mudah-mudahan di masa yang sulit ini, pilkada Desember 2020 itu bisa terlaksana dengan sesuai dengan aturan yang ada, demokratis, partisipasi tinggi, dan tidak ada kecurangan-kecurangan yang nanti akan menyebabkan rendahnya kualitas elektoral kita. Mungkin itu. Pak Joko, untuk himbauan serta harapannya bagi pelaksanaan pilkada Kabupaten Purbalingga. Ya, banyak sedikit saja karena di masa pandemi tentunya pada masyarakat Kabupaten Purbalingga masih tetap bersemangat dalam melaksanakan pesta demokrasi ini, tetap berpedoman pada protokol COVID-19 ini, karena keselamatan rakyat adalah menjadi keselamatan yang utama. Juga keselamatan penyelenggara juga tidak boleh diabaikan, menjadi keselamatan yang penting untuk kita semua. Jadi intinya, karena sukses penyelenggaraan pilkada tentunya berkat partisipasi ataupun peran serta masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Harapannya pilkada tetap berjalan demokratis, juga jurdil, tanpa ada kecurangan. Pandemi 19 ini tidak menjadikan alibi atau menjadi potensi-potensi kecurangan bisa terjadi karena kecemasan masyarakat, takut mengawasi, takut untuk terlibat dan lain sebagainya. Harapannya mari bersama-sama awasi pilkada Kabupaten Purbalingga agar tetap berjalan secara demokratis, fair dan jurdil. Itu saja, Pak. Alhamdulillah, dialog edisi perdana ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan. Saya selaku moderator, mudah-mudahan Purbalingga sebagai kabupaten yang akan menyelenggarakan
pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020 bisa berjalan dengan baik. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih semuanya atas kesediaannya, Pak Saleh, Mas Hamzam, sama Pak Joko yang sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan, terutama Pak Joko dan Mas Hamzam di tengah-tengah persiapan yang waktunya sangat cukup mepet ya. Di bulan Juni ini harus banyak bergerak, dari mulai data, tenaga ad hoc hingga kesiapan-kesiapan lainnya. Saya selaku moderator mohon maaf bila terkira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita foto-foto dulu lah. Saya Foto dulu, Man. Sini aja. ya, biasa moderatornya. Tadi Man banyak yang mau join, saya nggak ngecek di grup, jadi Jangan foto dulu Mas. Man Nah, ya Mas Jon. banyak yang join tadi tapi harus Biar sudah langsung tahu balik. itu. Bentar, ya. Mas Sofian, Saya makanya nyari OBS-nya lihat. Anu, zoom-nya. Ayo foto dulu. duduk Ada lah, maksudnya? Iya. Ini maaf, Duduk dulu seolah Enggak, maksudnya foto di sini. Oh. Gantian bukan mic, seolah-olah kita masih ini. Iya. Seolah-olah kita masih live ini. Ya, gantian bukan mic. Jadi kita tetap pilkada. Ini Facebook ini apapun sih. yang terjadi, gitu kan? Itu teman-teman semua. Ini lagi. Man, Just disconnect ya, Man. Tapi jangan tunjukkan dulu. Oh, iya. Gitu ya? Esin Man ya, Man. Atau nggak usah lah, semuanya. narasumber masukannya buat moderator ini harus bagaimana? Ini Tinggal temanya aja berseri gitu. oh iya siap. Temanya berseri. Kapan waktu undang lagi siap ya? Pokoknya kita ikut mengawal, ikut memantau perjalanan pilkada Bali. Temanya itu pertama aja sih. 25 lah. Yang lagi ini kan PPDB. Ya, karena ini edisi pertama kan. Pilkada 2018. Siap punya. Siap. Jadi kemarin Mi, Mi. Dan dikuncikan dulu. Sudah bisa dari sisi anu bisa kelihatan kan ada tujuan apa Di Facebook ini juga kan. yang kecil aja dulu Kesejahteraan kita. ya nanti yang mikrofon yang kecil aja jangan ini yang mikrofon jadi biar orang jadi nggak banyak. Ayo kita lanjutkan di belakang makan siang. Oh Mau boleh ngomong enggak? Masih ya Mas? pikir sejam Mari ya, garingan ya. ya cuma Iya, nanti lalu bilang ke Pak Joko sama itu ya. sebenarnya sih pas mikrofon cuma nggak ada mikrofonnya sebenarnya kemampuan kita untuk audio ini kan agak maksudnya Nggak mampu pertama namanya juga. iya maksudnya Nanti catat saja kita dari kekurangan kita apa yang sudah oke yang kenapa nanti untuk nggak apa-apa perdana biasa aja banyak kekurangan itu. Masuk perdana langsung yang penting itu anu untuk ada progres terus ya Pak ya.